Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Nurul di pembelajaran seni budaya. Topik hari ini kita akan mempelajari tentang iringan tari tradisional. Nah, silakan kamu buka bukumu yang ini. Di halaman 88 kamu akan melihat peta kompetensi pembelajaran. Peta ini bertujuan untuk memfokuskan kita kepada materi pembelajaran kali ini. Nah, di peta ini kita diarahkan untuk mempelajari iringan tari berdasarkan fungsi iringan dan jenis iringan. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, yang kalian harus tahu, musik iringan dalam tari tradisional sebenarnya pada dasarnya hanya dibagi atas dua jenis. Yang pertama, musik pentatonis, yang kedua, musik diatonis. Perbedaannya hanya terletak pada alat musik yang digunakan. Jika tarian tersebut menggunakan iringan pentatonis, maka alat musik yang digunakan adalah alat musik tradisi. Sedangkan jika tarian tersebut diiringi dengan alat musik diatonis, maka alat musik yang digunakan adalah alat musik modern. Kita balik ke peta kompetensi pembelajaran. Nah, di musik iringan kita akan mempelajari pertama fungsi iringan tari. Dibagi atas 3 poin. Yang pertama adalah sebagai pendukung suasana tari. Maksudnya begini, kita ambil satu contoh tarian bertema. Jika kita menonton sebuah tarian yang bertemakan tentang pedesaan, contohnya misalnya tarian tentang pesta panen, pasti kita akan menjumpai musik-musik iringan seperti bunyi seruling, kicauan burung, lalu bunyi angin berhembus, ataupun gemerici air. Itu akan banyak sekali kita temukan jika kita menonton pertunjukan tari yang bertema pedesaan. Mengapa? Karena musik itu bertujuan untuk menggiring opini kita bahwa kita sedang menonton pertunjukan musik yang menampilkan tentang keindahan-keindahan desa. Nah, yang kedua adalah sebagai pendukung karakter tari. Ini sangat jelas dari kalimatnya, karena jika kita menampilkan tarian yang bertema tentang pengobatan seseorang yang sakit, kita tidak akan mendapati musik yang gembira di dalamnya, karena tarian itu sendiri bertemakan tentang pengobatan orang yang sakit. Pasti kita akan menemukan musik-musik yang sendu, musik-musik yang sedih, atau musik-musik, kalaupun kita menjumpai musik-musik yang gembira, itu pasti nanti berada di klimaks tarian. Artinya dia menceritakan bahwa si yang sakit ini telah sembuh. Begitu juga jika kita menonton pertunjukan tentang persahabatan, percintaan, ataupun sesuatu yang ceria, pasti kita akan mendapati gempuran-gempuran musik yang sangat menggebu-gebu, atau musik-musik yang bermelodikan harmoni, karena musik itu menceritakan karakter dari tariannya. Nah, fungsi yang ketiga adalah sebagai pendukung ilustrasi dalam tarian. Ini simpel sekali ya nak. Jika kita menonton tentang tarian bertemakan demonstrasi yang para pendemonya itu mengharapkan keadilan dari pemimpin negara, maka musik yang muncul di dalamnya adalah lagu-lagu yang menceritakan tentang pemimpin-pemimpin negara, karena lagu itu nantinya akan menggiring kita untuk berpikir, oh, si pendemo ini ternyata mereka mendemo terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak bisa mereka terima, gitu ya. Ataupun ilustrasi tentang percintaan. Jadi dua orang, lelaki dan perempuan, yang sedang membuat gerakan-gerakan tarian saling ketertarikan antara hubungan laki-laki dan perempuan, maka kita akan menjumpai musik-musik yang harmoninya sangat lembut, lalu pada klimaks tarian akan dimunculkan musik-musik keceriaan yang menceritakan bahwa laki-laki dan perempuan ini akhirnya bersama.
Baik, setelah kita mempelajari tentang fungsi iringan tari tradisional, kita akan mempelajari tentang jenis musik iringan tari tradisional. Tadi pertama saya sudah sebutkan pentatonis dan diatonis, itu pada dasarnya. Tetapi jika kita menilik dari segi jenis, sebenarnya musik iringan tari tradisional dibagi atas dua jenis. Yang pertama yaitu musik internal. Musik internal adalah musik yang muncul atau yang timbul dari tubuh penari itu tersendiri, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Contoh yang terdekat adalah tari saman. Mereka melakukan tepukan badan, yang tepukan itu sendiri akan menjadi irama. Gitu ya contohnya. Nah, ini akan menjadi musik. Walaupun banyak sekali tari saman itu yang diiringi dengan lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi, tapi kita mengenal sendiri bahwa tari saman itu menggunakan musik internal. Nah, yang kedua adalah musik eksternal. Kebalikan dari internal, musik eksternal adalah musik yang hadir atau yang muncul di atas panggung menggunakan peran pembantu. Maksudnya, musik dimainkan oleh orang lain selain dari penari itu sendiri, baik itu dalam bentuk nyanyian, tabuhan, petikan, ataupun tiupan yang dikomposisi dalam sebuah instruksi musik, itu yang dinamakan musik eksternal. Nah, dari kedua itu kamu pasti sudah memahami perbedaan musik iringan pada tari tradisional. Kita tunggu selesai, kamu tambahkan di bawah. Tugasmu adalah mencari contoh nama tarian yang musik iringannya menggunakan musik internal dan eksternal. Lalu kamu tuliskan juga satu saja contoh tari tradisional yang menggunakan musik iringan yang menceritakan tentang suasana tarian. Itu saja kamu selesaikan. Semoga pembelajaran kali ini menyenangkan dan dapat kamu pahami dengan baik. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.